TNI dilaporkan berhasil menemukan sekitar 10 ton beras hasil korupsi bantuan sosial yang disembunyikan di tengah hutan lebat Papua. Penemuan mengejutkan ini terjadi ketika pasukan udara TNI sedang melakukan patroli rutin menggunakan helikopter di wilayah perbatasan antara Kabupaten Boven Diguel dan Pegunungan Bintang. Dalam operasi tersebut, radar mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan di landasan darurat yang baru dibangun secara ilegal di tengah hutan terpencil. Ketika tim gabungan TNI AD dan AU mendekat, mereka menemukan sebuah pesawat kargo berukuran besar dengan tanda registrasi luar negeri yang tengah bersiap untuk lepas landas. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi, pesawat tersebut diduga akan membawa muatan berupa beras hasil korupsi bansos menuju Singapura melalui jalur udara tidak resmi. Dari hasil penyisiran, ditemukan puluhan karung besar berisi beras bersubsidi dengan label bantuan pemerintah yang seharusnya disalurkan kepada warga miskin di beberapa provinsi Indonesia bagian timur. Operasi ini langsung dipimpin oleh Komandan Satuan Tugas Khusus atau Satgas TNI di Papua, yang menyatakan bahwa barang bukti disembunyikan secara rapi dan dijaga oleh sekelompok orang bersenjata ringan. Setelah dilakukan pengamanan, tim berhasil menangkap 3 orang di lokasi, termasuk 1 warga asing yang diduga menjadi penghubung logistik ke luar negeri. Sementara itu, pilot dan awak pesawat berhasil melarikan diri sebelum pesawat sempat mengudara. Penyelidikan awal mengindikasikan bahwa berbagai dokumen penerbangan palsu dan surat pengiriman fiktif digunakan untuk menyamarkan kegiatan penyelundupan tersebut. Dugaan sementara beras hasil korupsi itu dikumpulkan dari beberapa gudang bansos di wilayah timur Indonesia dan kemudian dikirim secara diam-diam untuk dijual di luar negeri dengan harga tinggi. TNI langsung mengamankan area penemuan dan melibatkan aparat kepolisian serta tim dari Kementerian Sosial untuk proses identifikasi dan pendalaman kasus. Sementara itu, pemerintah pusat dikabarkan telah memerintahkan investigasi lintas lembaga untuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak terkait di balik pengiriman besar-besaran. Menurut laporan lapangan, pesawat kargo yang ditemukan memiliki jalur penerbangan tidak terdaftar di Otoritas Penerbangan Nasional. Jalur tersebut diketahui hanya digunakan untuk penerbangan khusus logistik militer atau misi kemanusiaan. Fakta ini menambah kecurigaan bahwa jaringan korupsi yang terlibat beroperasi dengan dukungan oknum berpengaruh di dalam negeri. Peristiwa ini sontak menjadi sorotan besar di internal militer dan pemerintahan, mengingat kasus tersebut tidak hanya menyangkut korupsi bansos, tetapi juga upaya penyelundupan bahan pangan bersubsidi ke luar negeri melalui jalur ilegal. Saat ini seluruh bukti termasuk pesawat kargo, dokumen penerbangan, dan 10 ton beras telah diamankan untuk diperiksa lebih lanjut di Pangkalan Udara TNI terdekat. Hasil pemeriksaan awal dari tim investigasi gabungan TNI dan aparat penegak hukum mengungkapkan adanya rangkaian distribusi bansos yang sengaja dimanipulasi sejak tahap pendataan di tingkat daerah. Berdasarkan dokumen yang ditemukan di lokasi kejadian, beras yang seharusnya disalurkan untuk masyarakat terdampak di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur justru dialihkan ke gudang-gudang bayangan yang berada di wilayah terpencil. Dari sana, beras tersebut dikumpulkan dalam jumlah besar untuk kemudian dijual ke luar negeri dengan harga jauh lebih tinggi. Penyelidikan juga menemukan bahwa jaringan korupsi ini melibatkan sejumlah pihak dari sektor logistik, oknum aparat sipil, dan pihak swasta yang diduga memiliki akses langsung ke jalur transportasi udara non-komersial. Jalur ini digunakan untuk menghindari pengawasan bea cukai dan aparat di bandara utama. Salah satu petunjuk penting adalah dokumen penerbangan dengan tanda tangan palsu dari Otoritas Penerbangan Sipil serta catatan manifest palsu yang menunjukkan tujuan penerbangan Surabaya, Davao, Singapura. TNI yang awalnya melakukan patroli udara dalam rangka pengamanan wilayah perbatasan tidak menduga akan menemukan operasi penyelundupan sebesar ini. Namun, hasil intelijen udara dan laporan warga lokal mengenai suara mesin besar di malam hari menjadi titik awal pengungkapan. Dari hasil rekonstruksi terungkap bahwa pesawat kargo tersebut sudah 2 kali melakukan penerbangan serupa dalam 2 bulan terakhir, membawa hasil curian bansos dalam skala ton. Dalam penyisiran lanjutan, tim menemukan sejumlah fasilitas tersembunyi seperti gudang logistik darurat, alat komunikasi satelit, dan bahan bakar cadangan di sekitar landasan ilegal tersebut. Semua peralatan itu menunjukkan bahwa operasi penyelundupan ini sudah disiapkan secara sistematis dan terencana.
Bahkan, dari analisis forensik pada dokumen elektronik yang disita, ditemukan korespondensi email yang menunjukkan adanya transaksi dengan pihak luar negeri menggunakan nama perusahaan fiktif berbasis di Singapura dan Malaysia. Salah satu anggota TNI yang terlibat dalam operasi pengamanan menceritakan bahwa situasi di lapangan sempat menegangkan. Mereka sempat mendapatkan perlawanan dari sekelompok orang bersenjata ringan yang berusaha melindungi muatan kargo. Namun berkat kesiapsiagaan pasukan, situasi berhasil dikendalikan tanpa korban jiwa. Setelah area dinyatakan aman, tim langsung memblokade semua jalur darat dan udara di radius 15 km dari lokasi untuk mencegah adanya upaya pelarian atau penghancuran barang bukti. Sementara itu, Kementerian Pertahanan bersama Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Kogab Wilhan, telah menurunkan tim investigasi khusus untuk menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan oknum dalam sistem distribusi bansos nasional. Dugaan sementara menunjukkan bahwa jaringan ini memiliki struktur rapi dan koordinasi lintas daerah, bahkan melibatkan pihak luar negeri untuk urusan penjualan dan pengiriman. Kementerian Sosial juga telah diminta melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh jalur distribusi bantuan pangan selama 2 tahun terakhir, khususnya di wilayah timur Indonesia. Beberapa pejabat daerah yang sebelumnya bertugas mengawasi penyaluran bantuan dilaporkan sudah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik militer. Indikasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar Setelah penemuan 10 ton beras hasil korupsi bansos di tengah hutan Papua, TNI bersama aparat penegak hukum langsung mengintensifkan operasi penegakan hukum. Tim gabungan melakukan penahanan terhadap 3 orang yang tertangkap di lokasi, termasuk 1 warga asing yang diduga sebagai koordinator logistik pengiriman ke Singapura. Identitas para pelaku masih diselidiki, namun diduga kuat terkait jaringan korupsi lintas provinsi yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Penyidik militer dan kepolisian langsung melakukan penggelebahan terhadap seluruh dokumen, elektronik dan catatan transaksi yang ditemukan di pesawat kargo dan gudang penyimpanan. Dari hasil pemeriksaan awal, terungkap adanya struktur koordinasi yang rapi, mulai dari pengumpulan bansos dari berbagai gudang di wilayah timur Indonesia, penyimpanan sementara di lokasi terpencil, hingga pengiriman ke luar negeri menggunakan pesawat non-komersial. Bahkan, tim investigasi menemukan transaksi finansial melalui rekening fiktif dan perusahaan cangkang yang digunakan untuk menutupi aliran dana hasil penjualan beras. Dalam konferensi pers yang digelar di Jayapura, Komandan Satgas TNI menjelaskan bahwa operasi ini bukan sekadar penangkapan barang bukti, melainkan pembongkaran jaringan kriminal yang memiliki dampak langsung terhadap keamanan pangan nasional. Ini bukan hanya soal 10 ton beras yang berhasil diamankan, tetapi juga tentang mencegah potensi kerugian negara yang jauh lebih besar jika jaringan ini dibiarkan beroperasi, ujarnya. Langkah hukum yang diambil mencakup penahanan para pelaku, penyitaan pesawat kargo, serta penetapan tersangka tambahan dari oknum yang terlibat di pemerintah daerah dan sektor logistik. Aparat berencana melakukan pengembangan kasus hingga ke tingkat internasional, mengingat ada indikasi keterlibatan pihak luar negeri dalam transaksi dan penyelundupan. Pihak berwenang juga bekerja sama dengan Interpol dan otoritas penerbangan internasional untuk menelusuri jejak pesawat dan dokumen palsu yang digunakan dalam operasi ilegal ini. Sementara itu, masyarakat sipil dan aktivis anti korupsi menyoroti kasus ini sebagai bukti kegagalan pengawasan bansos di tingkat daerah. Mereka menuntut agar pemerintah melakukan audit menyeluruh dan memperkuat mekanisme pengawasan distribusi bantuan sosial. Kementerian Sosial yang terlibat dalam koordinasi awal dikabarkan telah memulai audit internal terhadap seluruh gudang bansos di wilayah timur Indonesia, sekaligus mengevaluasi prosedur penyaluran agar kasus serupa tidak terulang. Di lapangan, TNI masih mempertahankan pengamanan di area hutan Papua, memastikan tidak ada pihak yang mencoba mengambil kembali barang bukti. Mereka juga melakukan patroli udara tambahan untuk memantau aktivitas mencurigakan, sementara penyidik memproses bukti yang ditemukan di pesawat kargo dan gudang tersembunyi. Kasus ini diprediksi akan menjadi sorotan nasional, mengingat melibatkan pencurian bansos, penyelundupan lintas negara, dan potensi kerugian negara yang signifikan. Proses hukum diharapkan memberikan efek jerah bagi jaringan serupa dan sekaligus menjadi peringatan bagi oknum yang memanfaatkan bantuan sosial demi keuntungan pribadi. Pasca penemuan 10 ton beras hasil korupsi bansos di Papua, pemerintah pusat bergerak cepat. Presiden memerintahkan Kementerian Pertahanan, Kementerian Sosial, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan koordinasi penuh dalam mengusut kasus ini. Menurut sumber resmi, arahan tertinggi pemerintah adalah menindak tegas semua pihak yang terlibat, termasuk oknum pemerintah dan pihak swasta yang memfasilitasi jaringan penyelundupan.
Kementerian Sosial mengumumkan akan melakukan audit mendalam terhadap seluruh distribusi bansos dalam 5 tahun terakhir, khususnya di wilayah timur Indonesia. Hal ini mencakup verifikasi data penerima, pengawasan gudang penyimpanan, dan kontrol rute distribusi. Selain itu, kementerian juga akan mengembangkan sistem pelacakan digital berbasis QR Code agar setiap paket bansos bisa dipantau sejak dari gudang hingga sampai ke penerima. Dari sisi militer, TNI memperluas operasi pengamanan di Papua dan menurunkan tim patroli udara dan darat tambahan untuk mengantisipasi kemungkinan upaya pelarian atau pengambilan kembali barang bukti. Sementara itu, pesawat kargo beserta 10 ton beras telah diamankan di pangkalan militer terdekat, menunggu penyelidikan lanjutan oleh tim gabungan. Kasus ini juga menarik perhatian pihak internasional, mengingat beras hasil korupsi rencananya akan dikirim ke Singapura. Interpol dan otoritas penerbangan internasional dilibatkan untuk menelusuri jejak pesawat, dokumen penerbangan palsu, dan jaringan pengiriman lintas negara. Kerjasama ini bertujuan mencegah penyelundupan lebih lanjut dan menindak oknum luar negeri yang terlibat dalam transaksi ilegal. Selain langkah penegakan hukum, pemerintah juga menekankan pencegahan di masa depan. Beberapa langkah strategis yang diambil antara lain peningkatan pengawasan internal dan audit rutin di setiap gudang dan distribusi bansos, penerapan sistem digital untuk pelacakan barang termasuk pelacakan satelit untuk transportasi logistik, pendampingan dan pengawasan ketat terhadap pihak ketiga yang berhubungan dengan distribusi bantuan sosial. Pelatihan aparat daerah dan petugas logistik agar lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan dan korupsi. Sosialisasi dan laporan transparan kepada publik agar masyarakat mengetahui jalur distribusi bansos secara jelas. Pengamat keamanan dan anti korupsi menilai penemuan beras di Papua sebagai kasus peringatan serius. Mereka menekankan bahwa tindakan cepat TNI dan aparat gabungan telah berhasil mencegah kerugian negara lebih besar sekaligus memutus rantai penyelundupan lintas negara. Hingga saat ini penyidikan masih berlangsung, tim gabungan TNI, kepolisian, dan kementerian terkait terus mengembangkan jaringan, menelusuri transaksi, dan memanggil pihak-pihak yang dicurigai terlibat. Pemerintah memastikan bahwa semua pihak yang terbukti bersalah akan diproses sesuai hukum dan langkah-langkah pengawasan tambahan akan diperkuat untuk mencegah kasus serupa di masa depan.